Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang kalau sekiranya seorang hamba ingin mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya mereka tidak akan mampu untuk menentukan berapa jumlahnya, berapa nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mencoba untuk berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menentukan jumlahnya, karena saking begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam hingga datangnya hari kiamat. Insyaallah, pada hari yang mulia ini, hari yang mubarak, hari Jumat, insyaallah kita akan bersama-sama kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca sebuah tulisan, sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Syekh Dr. Saleh bin Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin At-Taimi Al-Utaibi hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang beliau beri judul Ta'zimul Ilm, yaitu pengagungan terhadap ilmu, memuliakan ilmu. Namun sebelum kita masuk membaca kitab beliau hafizahullah ta'ala, alangkah baiknya kita mengenal sedikit apa yang kita mampu tentang biografi beliau hafizahullah ta'ala. Nama beliau adalah Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin Al-Utaibi hafizahullahu ta'ala.
Jadi beliau bernama Syekh Dr. Saleh Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin Al-Utaibi hafizahullahu taala. Beliau adalah salah satu anggota Hay'ah Kibaril Ulama Kerajaan Saudi Arabia. Dan beliau adalah salah satu pengajar di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Demikian pula salah satu pengajar di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Beliau dilahirkan di kota Riyadh pada bulan Safar tahun 1391 Hijriah. Beliau menyelesaikan S1-nya di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islami, dan lulus S2 Fakultas Ulumul Hadis di Universitas Ummul Qura, dan menyelesaikan S3 beliau pada tahun 1436 Hijriah di Ma'had Al-Ali lil Qada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu sedikit tentang perjalanan ilmu beliau. Kenapa kita perlu mengetahui tentang beliau? Ya, agar kita mengetahui kepada siapa kita mengambil ilmu, kepada siapa kita mengambil agama kita. Apa kata Ibnu Sirin rahimahullahu taala? Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian daripada agama. Fanzuru, maka lihatlah, pandanglah, amman ta'khuduna dinakum, kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Khudhid din, dalam riwayat yang lain, ambillah agama anil ladzina istaqamu, dari orang-orang yang lurus agamanya. Orang-orang yang hak, orang-orang yang lurus agamanya, berjalan di atas kebenaran. Wala ta'khudh 'anil ladzina malu, dan jangan ambil agama kalian dari orang-orang yang menyimpang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau hafizahullah taala memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memulai dengan basmalah. Memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iktidaan bi kitabillah. Kenapa? Karena beliau hafizahullah taala mencontoh Al-Qur'anul Karim. Mengikuti Al-Qur'anul Karim. Apa maksudnya? Yakni Al-Qur'anul Karim, kitabullah, Allah mulai dengan basmalah. Allah mulai dengan basmalah. Demikian pula surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an, semuanya dimulai dengan basmalah, kecuali satu surah, yaitu surah At-Taubah. At-Taubah. Yang pertama apa tadi? Iktidaan bi kitabillah, mengikuti Al-Qur'an. Yang kedua, iktidaan bi sunnati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Memulai dengan basmalah, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis kitab kemudian memulainya dengan basmalah? Tidak. Tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Terus apa yang dimaksud? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin mengirim surat, maka dia memerintah, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan katibnya, seorang penulisnya yang khusus menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menulis surat kepada
raja-raja Rum, Najasyi, dan Herakl dan yang seterusnya. Semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabatnya yang menulis untuk memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh suratnya adalah yang beliau kirim kepada Herakl, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillahi wa rasulihi ila Herakl azimir Rum, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dari Muhammad, Abdullah dan rasulnya kepada Herakl azim Rum, yaitu raja Rum. Demikianlah Nabi SAW menulis memulai suratnya dengan bismillah. Kemudian yang ketiga, yang pertama adalah iktidaan bi kitabillah, mencontoh Al-Quran. Yang kedua bin Nabi SAW. Yang ketiga mengikuti contoh seorang Nabi yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran. Siapa dia? Yang kerajaannya meliputi hewan dan jin, demikian pula manusia, yaitu siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Kapan? Tatkala beliau menulis surat kepada siapa? Ratu Bilqis. Apa kata Ratu Bilqis? Yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata kepada apanya? Kepada para penasihatnya, sungguh telah datang kepadaku sebuah surat. Bahasanya ulqiya ilayya. Kalau kita terjemahkan secara letterlek, dilemparkan kepadaku. Kenapa kok dilemparkan surat? Ya, karena yang membawa surat adalah seekor burung, yaitu burung hudhud yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, sehingga dikatakan ulqiya ilayya, dilemparkan kepadaku surat. Innahu min Sulaiman, sungguhnya dia dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat adalah tabarruk, mengharap berkah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan, alhamdulillahi ma'azzamahu mu'azzimun. Segala puji bagi Allah yang dipuji, yang diagungkan oleh orang yang mengagungkannya. Siapa yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tahu tentang Allah. Orang-orang yang mengenal agama Allah. Orang-orang alim, ulama. Mereka lah orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimana mungkin seseorang akan mengagungkan, mencintai dan memuliakan sesuatu yang dia tidak mengenalnya? Tidak mungkin. Mustahil seseorang akan mengagungkan, memuliakan dan memuji sesuatu yang dia tidak mengenalnya. Dan ini adalah usuluddin, pokok agama yang wajib diketahui oleh seorang muslim, setiap muslim. Oleh karenanya, sahib Ushulus Tsalatsa, pengarang kitab Ushulus Tsalatsa, menetapkan satu pokok usuluddin yang ini. Karena ada tiga. Pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatun nabi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam. Pengarang kitab Ushulus Tsalatsa
menyebutkan yang pertama kali adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengenal Allah timbul pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pengagungan seseorang kepada Allah itu sesuai dengan tingkat keilmuan dan pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia mengagungkan Allah. Semakin mengagungkan Allah, bahkan sampai derajat khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Simaklah firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang hanya takut kepada Allah, mereka lah al-ulama. Mereka orang-orang ulama, orang alim. Karena mereka mengenal Allah. Mereka sungguh sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala hingga timbul pengagungan sampai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau hafizahullah taala melanjutkan wasara ilaihi raghibun muta'allim, dan berjalan kepada Allah, menuju Allah, raghibun muta'allim, orang-orang yang cinta kepada Allah lagi menuntut ilmu, hendak mempelajari ilmu, mau menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan beliau hafizahullah taala bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Syahadatan nabrau biha min syarakil isyraq. Sebuah persaksian yang kita berlepas diri dari berbagai macam bentuk jerat-jerat kesyirikan. Min syarakil isyraq, dari berbagai bentuk jerat-jerat kesyirikan. Fatujibu lanan najata min naril halak, sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari neraka, dari api yang membinasakan. Naam, tatkala seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan, maka itu adalah kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar. Seorang tidak akan mampu sampai kepada Allah kecuali dia mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Karena syirik adalah a'zamudz dzunub wa a'zamudz dzulm, dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna syirka dza zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa dikatakan kesyirikan itu kezaliman? Ya, karena al-zulm wad'u syai' fi ghairi mawdi'. Zalim artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makanya dikatakan kesyirikan itu adalah zulm. Karena dia beribadah bukan kepada Allah, padahal ibadah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik, tentunya tatkala dia meninggal dalam keadaan musyrik, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain daripada syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau hafizahullah taala melanjutkan dengan syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Ini kalimat yang sangat mulia yang harus kita renungkan. Abduhu wa rasuluhu, hamba dan rasulnya. Kata abduhu agar kita tidak gulu, tidak berlebihan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Abduhu
Idzan hamba Allah Subhanahu wa taala, abdun min ibadihi, hamba, salah satu hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang mengatasdirikan cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, namun beliau menjunjung tinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kedudukan yang semestinya, bahkan mencapai derajat Rabb, derajat yang sesungguhnya sifat itu hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluhu, dan rasulnya, agar kita mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan tidak meremehkan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah rasuluhu, rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala. Arsalahu rabbuhu bil huda, Allah utus beliau sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk, dengan petunjuk, hidayah. Apa yang dimaksud di sini? Allah utus dia, Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan huda, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yang kalau sekiranya seorang tidak mengetahui maknanya, dia akan mengatakan ada pertentangan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau wahai Muhammad mampu memberikan petunjuk, hidayah kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Sungguh engkau wahai Muhammad mampu menunjukkan jalan kepada, menunjukkan hidayah kepada jalan yang lurus. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Qasas ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, sungguh engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah, walau sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha, tapi Allah yang mampu memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Dalam ayat yang satu Allah mengatakan engkau Muhammad sungguh mampu memberikan hidayah. Dalam surat yang lain Al-Qasas, engkau Muhammad sungguh tidak mampu memberikan hidayah sekalipun orang yang engkau cintai. Kata para ulama, al-huda awil hidayah, hidayah itu ada dua. Hidayatut tauhid, hidayatut taufik, wa hidayatul irsyad. Yang dimaksud huda di sini itu hidayatul irsyad. Yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh engkau Muhammad mampu menunjukkan kepada jalan yang lurus adalah hidayatul irsyad, yaitu engkau mampu memberikan mereka petunjuk, menyampaikan, mendakwai mereka, ini jalan yang lurus, ini jalan yang hak, ini jalan Allah, ini jalan yang diridhai oleh Allah, ini jalan yang dimurkai oleh Allah, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka jahanam. Adapun dalam surah Al-Qasas, al-hidayah di sini adalah hidayatut taufik. Maksudnya hidayah taufik yang itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan seorang hidayah, menerima dan mengikuti hidayah itu. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keislaman paman beliau, yaitu Abu Thalib. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ay ammi, wahai pamanku," ketika Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut. "Ay ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat uhajulaka indallah, yang aku jadikan hujah untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di atas kekafirannya. Inilah yang disebut dengan hidayatut taufik. Bahwasanya Allah yang memberikan hidayatut taufik. Oleh karenanya seorang dai, tatkala dia berdakwah di jalan Allah, kemudian dia sudah menggunakan uslub yang terbaik,
mempersiapkan sebaik-baik mungkin untuk pendengarnya, untuk mad'unya yang dia dakwai dengan baik, dengan lemah lembut. Kemudian Allah berikan hidayah, dia bersabar. Ingat, hidayatut taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayatut taufik kepada hambanya, kepada kaum-kaumnya. Demikian pula seorang dai, tatkala dia berdakwah di jalan Allah, kemudian orang-orang mengikutinya, jangan dia sombong, jangan dia bangga. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa menyampaikan dengan baik. Kita cuma berusaha menyampaikan agama Allah. Tapi yang memberikan hidayah, hidayatut taufik, hanya Allah Subhanahu wa taala. Waktunya juga. Mungkin ini yang sedikit bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan umur yang panjang sehingga kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang mulia ini. Jika ada yang benar, maka itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan bersama-sama, berusaha mengamalkannya. Dan jika ada yang salah, maka itu murni dari diri pribadi yang lemah dan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.